Tes talenta bawaan ini saya pelajari waktu saya belajar di Universitas Salesian di Roma. Jadi ini bagian dari pelajaran kami dan ini sebenarnya bagian dari tes yang diberikan juga untuk membantu anak-anak SMP atau usia SMA untuk melihat apa sih sebenarnya bakat mereka. Jadi ini namanya Innate Talent Inventory atau tes talenta bawaan. Nah, sebenarnya setiap orang mempunyai talenta itu di bawah sejak lahir. Itu pasti dari pencipta. Dan diberikan dasar talenta itu kepada setiap orang berupa kemampuan berpikir, kemampuan merasa, dan kemampuan berperilaku. Nah, tiga kemampuan ini yang juga sebenarnya dibahas di dalam pendidikan. Nah, misalnya dalam pendidikan dibahas kemampuan kognitif, itulah kemampuan berpikir. Ini bawaan. Setiap orang lahir sudah mampu berpikir. Tetapi nanti ada saatnya di mana dia bisa menggunakan pikirannya. Kemudian mampu merasa. Yang namanya di dalam ilmu pendidikan kemampuan afektif. Jadi kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan berperilaku, bertindak, itu yang disebut kemampuan psikomotor. Karena hanya manusia yang mampu bertindak, mampu berperilaku. Nah, kalau misalnya orang lahir dengan tiga kemampuan ini, ada kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan berperilaku. Semua kita punya. Tetapi dari bawaannya ada orang yang lebih unggul menggunakan pikirannya, nah baru nanti perasaannya. Orang lain lebih unggul menggunakan perasaannya, nah baru nanti dia gunakan pikirannya dan baru bertindak. Atau sebaliknya, duluan dia bertindak dulu, duluan dulu ngomong, nah baru dia pikir, nah baru nanti dia rasa. Berarti sebenarnya tes ini mau melihat yang mana orang itu lebih unggul menggunakan. Karena misalnya anak-anak yang unggul menggunakan pikirannya sudah kelihatan dari kecil. Kalau kita marahi, itu dia menantang kita. Saya katakan kepada anak yang pemikir, kamu salah begini-begini terus. Kalau dia tatap saya, Papa juga salah. Papa juga melakukan begitu. Oh, dia langsung menantang. Sedangkan kalau yang keunggulannya itu di perasaan, apa yang terjadi? Kalau saya marahi, yang unggul di perasaan, saya katakan, kamu melakukan kesalahan ini terus-terus. Apa katanya? Langsung meleleh air matanya, menangis. Nah itu. Tetapi nanti, kalau misalnya memang keunggulannya itu di perasaan dari bawaan, otomatis sampai dia tua pun, tetap nanti perasaan ini duluan dia gunakan, baru nanti pikirannya. Nah, misalnya, ini misalnya contohnya ya, kalau dia sudah dewasa seperti kita, dia menonton TV. Sebelum menonton TV, dia siapkan dulu sapu tangan, dia siapkan tisu, baru dia cari channel yang ada air matanya. Nah, sesudah nanti ada channel yang ada air matanya, baru dia menangis. Lalu lewat si pemikir, dibilang si pemikir, nah, lihat, kamu daripada kamu menangis-menangis, lebih bagus sudah matikan aja TV-nya. Daripada kamu menangis terus, itu kan hanya TV. Lalu sesudah dia pergi, si perasa ini mengatakan, betul-betul orang itu ya. Tidak ada lagi perasaannya, hanya tinggal otak. Begitu. Berarti kalau orang unggul di perasaan, dari bawaan, sampai dia dewasa pun, sampai dia tua, tetap lebih unggul nanti di perasaan. Demikian juga kalau orang unggul di perilaku. Jadi orang yang unggul di perilaku. Dia berbicara dulu, bertindak dulu, baru nanti ngomong. Itu biasanya banyak mereka berhasil, teman-teman saya, di sales, di marketing, ditelepon oleh pelanggan, customer. Pak, boleh dikirim barangnya enggak sore ini? Oh iya, bisa, bisa, bisa. Padahal barangnya enggak ada. Enggak ada di gudang. Sesudah itu nanti baru dia telepon ke berbagai toko kenalan di kota itu untuk pinjam dulu barangnya. Supaya dia antar dulu ke orang itu. Karena sudah sempat dia janji, bisa dikirim. Nah, berarti kalau orang bekerja sesuai dengan talentanya, apa yang terjadi? Orang betul-betul menikmati pekerjaannya itu. Itu yang disebut orang itu puas, penuh gairah dengan pekerjaannya itu, atau dalam bahasa kita disebut dia menemukan passionnya. Dilatih sedikit aja, dia akan mencapai best performance dari kemampuannya.
Nah, itulah kemampuan bawaan ini. Itu kira-kira kemampuan bawaan. Nah, pertanyaan berikutnya, kemampuan bawaan ini dari mana? Nah, tentu kemampuan bawaan ini berasal dari pencipta pasti. Dikasih oleh pencipta. Jadi dari pencipta sudah diberikan kepada manusia tentu melalui kedua orang tuanya, yaitu melalui DNA, genetik. Jadi ada di dalam DNA, inti sel, genetika kita itu, ada kode-kode instruksi yang membangun dan mengoperasikan manusia. Misalnya, warna mata saya, itu ditentukan oleh DNA. Tekstur rambut juga ditentukan oleh DNA. Makanya kalau saya keriting, jadi kalau saya datang ke salon lalu diluruskan, nanti kalau tumbuh yang baru keriting lagi. Karena kode instruksi untuk membuat rambut itu ada di DNA. Begitu bentuk tubuh, ukuran hidung, dan juga kode-kode sifat-sifat manusia. Jadi ada sifat-sifat kita yang memang bawaan, tidak dipelajari. Tetapi kecenderungan itu ada. Misalnya, ada orang yang cenderung pendiam, ada orang cenderung lebih banyak ngomong, lebih senang berteman. Nah, makanya di dalam ilmu psikologi ada dua faktor pembentuk kepribadian manusia, yaitu satu faktor bawaan dan dua faktor lingkungan. Faktor bawaan ini itu yang kita sebut faktor permanen. Ini yang tadi dipotret oleh tes kita ini. Sedangkan faktor lingkungan itu adalah faktor sosial, faktor budaya, pendidikan, dan pelatihan. Misalnya seperti tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan faktor bawaan atau disiplin. Tidak ada anak yang lahir sudah disiplin. Disiplin itu dibentuk oleh lingkungannya. Nah, apakah disiplin kebersihan, disiplin eh, cara juga memberikan hormat, respek kepada orang, ya kan? Itu dibentuk oleh budayanya, oleh pendidikan, oleh pelatihan-pelatihan yang diikutinya. Makanya orang-orang yang pernah hidup di asrama atau mengikuti pembinaan-pembinaan tertentu, itu membekas kepribadiannya, ikut membentuk kepribadiannya. Jadi ada dua faktor ini. Kalau misalnya ada anak lahir, DNA-nya sama, kembar identik. Satu dididik di satu kota di Indonesia, satu dididik di Jepang. Itu dua di bawah ini berpisah. 12 tahun kemudian pasti beda kepribadiannya. Karena lingkungannya berbeda. Itu kira-kira. Jadi sesudah diteliti, ada 16 bakat umat manusia. Ada 16, diberi nomor 1 sampai 16. Jadi sifat-sifat bawaan ini sudah dipatenkan atau sudah dimapkan ada 16. Itu diberi gelar-gelarnya juga. Gelar-gelarnya ini sesuai dengan karakternya. Nah, misalnya ini gelar nomor 1, hilang the most responsible. Jadi ada gelar-gelarnya. Nah, di dalam buku tes psikologi yang saya lakukan, itu ada di halaman depan. Itu biasanya gelarnya itu ada di halaman pertama sekali sesudah sampul. Ada di situ bisa dilihat. Ya, kalau misalnya bahkan nomor 7, hilang nomor 7-nya, lalu diganti dengan the most idealistic. Nah, kalau 14, hilang nomor 14-nya, diganti the most harmonious. Macam itu kira-kira. Nah, 16 tema bakat ini bisa dibantu itu menemukannya melalui tes yang sederhana. Asalkan orang menjawab apa adanya, pasti akurat hasilnya. Dari 40 tahun penelitian, ini akurasinya di atas 80%. Banyak yang mengatakan hampir 95% sesuai saya. Itu kira-kira jaminannya. Asalkan tadi dijawab apa adanya. Makanya di dalam menjawab psikotes itu harus kita jawab apa adanya diri kita yang apa adanya aja, secara spontan. Demikian.